Australia. Adalah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, khusus kepada Ibu Nani yang hari ini memang sangat sibuk Bapak Ibu ya untuk melaksanakan kegiatan ataupun menjalankan kegiatan sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Kegiatan ini adalah merupakan tahapan-tahapan atau proses yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Nah, ini nanti bisa dijadikan pengalaman bagi Bapak Ibu semua yang belum ataupun nantinya yang akan menjadi calon guru penggerak mengikuti jejak Bu Nani. Ini adalah kesempatan bagi kita, bagi guru-guru yang lain. Memang sangat sibuk, super sibuk. Nah, dalam kaitan ini saya berharap kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah, yang pertama, jangan Bapak Ibu menilai Bu Yunani ini sok pinter. Ya. Ini yang pertama karena kewajiban, tuntutan. Tetapi memang harus disampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi bukan hanya ini cuma video-video doang. Mudah-mudahan nanti ini benar-benar bisa dijadikan bekal bagi Bapak Ibu semua. Gak ada di sini orang yang pinter, gak ada. Yang penting mau aja lah. Yang pertama dulu niatnya dulu. Walaupun kita buat kurikulumnya sekolah ini udah bagus, seperti yang disampaikan oleh Bapak Parlim kemarin, Pak Fasilitator, ya, kurikulumnya udah bagus, sekolahnya udah bagus. Tetapi kalau isinya, terutama dewan dulunya, tidak ada sama sekali memberikan perubahan yang positif kepada sekolah, nonsen, Bapak Ibu, percuma. Perubahan apa yang sangat dibutuhkan di sekolah? Di sekolah manapun, bukan hanya di sekolah 131 sebagai sekolah penggerak. Di sekolah manapun, perubahan bagaimana Bapak Ibu cara mengajar yang baik. Untuk tingkat kedisiplinan, saya nggak perlu ngomong lagi, Bapak Ibu sudah tahu sendiri saya disiplin apa enggak. Bapak Ibu semua bukan orang anak kecil lagi. Dan saya nggak perlu harus mencut, ngomel terus kayak mulut perempuan. Mohon maaf lah saya. Nggak perlu sebenarnya. Justru saya diam ini kan ngempet Bapak Ibu ya. Saya diam ini karena ngempet. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang akan disampaikan oleh Bu Nani terkait dengan materinya Bu Nani, karena saat tadi temanya apa? Disiplin positif. Mudah-mudahan akan ada perubahan, sedikit perubahan. Syukur-syukur banyak perubahan. Ya, kalau memang sudah nggak bisa berubah, ya jangan ditiru. Ya, mudah-mudahan kayak Pak Petir bisa berubah. Kenapa Pak Petir masih tetap seperti itu? Ya jangan ditiru lah Bapak Ibu. Masa semuanya mau ikut-ikutan kan itu? Sekolah lain sudah tahu sendiri kondisinya bagaimana, gonjang-ganjingnya di sekolah lain bagaimana, apalagi sekarang mulai pemerintahan P3. Wah Ibu, kalau Ibu bisa mempelajari situasi di luar sana, gak usah di luar sana lah, di luar sini lah, khususnya wilayah dalam. Mungkin Bapak Ibu belum mendengar informasi terbaru, update terbaru baru kemarin, ya, bagaimana hebohnya di desa tetangga kita. Mudah-mudahan sehari 2 hari ini Bu dengan informasinya terkait dengan tetap terkait dengan P3, Maka dari itu saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu, ayo kita tingkatkan disiplinnya, kita tingkatkan. Sekali lagi saya ngomong, yuk kita tingkatkan, kita rubah. Jangan sampai Ibu nyesal kemudian. Kalau saya sih kepengennya adem
adem aja semua. SDN Negeri 1 ini tenang, kondusif, ya, nggak ada gejolak apa-apa. Sebagai pimpinan nggak mungkin mengharapkan ada gejolak, tetapi semua sumbernya ada pada kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, walaupun hanya sekelumit nanti yang akan disampaikan oleh Bu Bindani terkait dengan apa yang menjadi tugas, beban dan tanggung jawab beliau untuk menyampaikan materi ini tentang disiplin positif ini, mudah-mudahan bisa kita pahami, kita bisa jalankan di kemudian hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, disyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kita dapat berkumpul di ruangan ini yaitu untuk mendengarkan, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan yaitu materi saya yaitu tentang disiplin positif, yang mana ini tugas saya sebagai calon guru penggerak yang akan menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 131 Langga Baru. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang aksi nyata saya tentang budaya positif. Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri 131 Jangga Baru. Baiklah, saya akan menyampaikan, memaparkan yaitu budaya positif. Budaya positif di sini akan kita kupas, kemudian nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan tentang kemajuan sekolah kita tentang budaya positif itu sendiri. Jadi aksi nyata saya ini berbagi pemahaman apa yang telah saya dapatkan sebagai calon guru penggerak kurang lebih sudah sekitar 2 bulan lebih, yang mana nanti berkisaran sekitar 6 bulanan. Ya, kalau yang dulu itu sekitar 9 bulan Bapak Ibu, 9 bulan. Nah sekarang menjadi sekitar 6 bulan. Tapi Bapak Ibu semua, ya mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, jangan Bapak Ibu merasa banyak tugas dan sebagainya. Kalau kita jalani, insya Allah tidak terasa Bapak Ibu berjalannya waktu, nanti pun akan selesai dengan tugas-tugas dan materi-materi yang kita dapat di calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini terdapat di modul 1 yaitu 1.4. Nah, sebelum masuk budaya positif Bapak Ibu, ini ada gambar kepalan tangan. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu saya mohon untuk mempraktekkan kepalan tangan ini. Anggap saja di dalam kepalan Bapak Ibu itu ada hal yang sangat berharga. Ya, ada hal yang sangat berharga yang Bapak Ibu pegang kuat, yang Bapak Ibu teguh untuk nyimpannya. Kemudian rekan Bapak Ibu itu yang satunya berusaha bagaimana caranya untuk membuka kepalan itu. Nah, saya meminta Bapak Ibu semua berpasangan, ya. Bagaimana cara Bapak Ibu berusaha untuk membuka kepalan itu? Ayo Bapak Ibu coba. Ayo. Coba nggak bisa. Ya, gimana? Ayo. Ada dong. Supaya Bapak Ibu buka kepalan itu. Di dalam itu nggak ada pikiran.
pinjamin duit. Buka dong. Saya pinjamin duit dulu. Pak Andi klinik. Nanti kalau saya nggak ada duit. Klinik ada. Kan juga ya kan. Tangan dulu untuk Pak Hadi dengan Pak Andi ya. Oke Bapak Ibu semua, ini adalah perubahan paradigma Bapak Ibu semua. Yang dulu kita melakukan kurikulum 2006 berubah ke K13, paradigma baru juga. Sekarang berubah lagi ke kurikulum Merdeka, paradigma baru juga. Nah Bapak Ibu semua, hal yang Bapak Ibu lakukan tadi ya adalah cara Bapak Ibu untuk memitarkan Anda ya, untuk membujuk, bahkan ada yang mengancam, mungkin bahkan ada yang memberikan uang dan lain sebagainya, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan tersebut. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan peristiwa tadi Bapak Ibu? Kalau tadi Pak Hadi dengan Pak Andi terbuka dia, berarti rayuan Pak Hadi berhasil. Apa yang kalian mau? Nah, kemudian Bu Heni tadi dengan Bu Surati kukuh, ya, kukuh dia tidak akan membuka karena ada hal mutiara atau apa yang dia simpan, ya, dia tidak bisa untuk membukanya. Mungkin banyak berbagai alasan untuk membuka kepalan tangan itu, atau mungkin dia terayu, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa membuka. Bahkan yang tidak bisa membuka, mungkin ada hal-hal yang memang harus dia sembunyikan. Ya. Oke Bapak Ibu, dari paradigma ini, ya, ada lagi juga perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Nah, dari sini, ya, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol dari peristiwa tadi? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Apakah rekan kita? Apakah orang lain? Ataukah diri kita sendiri? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Berapa? Ya, diri sendiri. Bahkan ada yang terlepas tadi, kontrolnya mungkin dia sudah goyah. Yang kukuh mungkin kuat. Ya. Nah, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lagi-lagi, semua perilaku memiliki tujuan untuk teori kontrol ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kadang kita melihat perilaku itu sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu punya tujuan. Atau kita melihat anak didik kita itu melakukan apa, sebenarnya dia punya tujuan Bapak Ibu, tapi kita melihat itu sebagai kesalahan. Lanjutnya lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Orang lain yang mengontrol itu responnya, tapi sebenarnya teori kontrolnya adalah diri kita sendiri yang mengontrol kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan kolaborasi, maka akan terciptalah pilihan-pilihan baru, tetapi bukan suatu kegagalan. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang dan untuk menang. Jadi dengan kolaborasi tadi sebenarnya tujuannya adalah untuk menang dan menang, untuk mencapai tujuan. Nah, tadi adalah awal dari kita akan menuju ke budaya positif. Nah, budaya positif ini sendiri Bapak Ibu, yang pertama adalah konsep budaya positif yang kita akan ketahui adalah disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Apa sih disiplin itu? Coba Bapak, apa sih kira-kira disiplin Bapak? Saya yakin dan percaya semuanya punya pandangan tersendiri tentang disiplin. Ya. Disiplin dari bahasa Latinnya adalah disiplina, artinya adalah belajar. Berkonotasi
membuat orang menggali potensi menuju sebagai sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan juga dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuan kita adalah supaya itu patuh. Itu dalam budaya kita. Kemudian cenderung juga menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini Bapak Ibu, kadang anak merasa tidak nyaman, anak harus patuh. Itu dalam budaya kita. Sebenarnya apa disiplin itu? Nanti kita akan bahas. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif ini ya unsur utama untuk mencapai budaya positif. Kemudian disiplin positif ini juga dihubungkan dengan hukuman biasanya kita. Oh, anak yang nggak disiplin hukum, ya itu. Kemudian disiplin positif ini juga motivasi internal, dapat menimbulkan motivasi internal dalam diri kita. Kita akan bahas panjang nanti. Selanjutnya, dengan disiplin positif tanggung jawab terhadap kebijakan universal. Ya, tanggung jawab terhadap kebijakan universal. Apa sih kebijakan universal ini? Ya, sebenarnya untuk di kurikulum kita adanya. Kita akan lanjutkan. Sekarang yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Ya, manusia itu berperilaku pasti mempunyai motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dia berperilaku untuk menghindari supaya tidak dapat hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar diri kita, Bapak Ibu. Kemudian mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, atau penghargaan, atau kita ingin mendapat pujian dari Bapak kepala sekolah, gitu kan? Atau mungkin kita ada tujuan yang lain, itu dari luar. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri, inilah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Motivasi Bapak Ibu semua yang berasal dari diri kita, Bapak Ibu. Jangan karena ini, nanti dapat hukuman, nanti ditegur Bapak kepala sekolah, nanti dipanggil, atau nanti nilainya itu ya untuk apanya berkurang, atau dapat imbalan, nanti dapat imbalan dari orang lain. Kalau inilah yang timbul, maka tidak akan tercapai tujuan disiplin positif dan tidak akan terjadi budaya positif, terutama di lingkungan sekolah kita. Kalau terlalu luas lingkungan sekolah, di dalam kelas kita. Selanjutnya, apa nilai kebijakan universal yang akan dituju dari disiplin positif tadi? Ya, kita langsung aja ke ini. Nilai kebijakan universalnya yang sekarang kita laksanakan di sekolah kita sebagai sekolah penggerak adalah profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Ini dari kebijakan universal tadi, dari disiplin positif. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Bagaimana ini akan terlaksana bila disiplin positif pada diri sendiri kita belum bisa kita rubah? Sesuai dengan paradigma tadi Bapak Ibu. Walaupun Bapak kepala sekolah ayo dan ayo, kalau tidak ada motivasi dari diri kita sendiri, dari internal kita, maka ini pun tidak akan berjalan. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, bukan kita hanya dari perintah orang lain, tetapi diri kita sendirilah yang bisa mengatur untuk disiplin positif. Hukuman dan restitusi.
anak. Sudahkah kita melakukan ini Bapak Ibu? Dalam ini konsekuensi, sudahkah? Ya, oke. Kalau memang belum, kita nanti berusaha ya, mencoba nanti kita membuat konsekuensi dari disiplin positif tadi. Jadi kita tidak langsung menghukum begitu saja. Tujuannya apa? Tujuannya, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Sekarang restitusi dulu. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus melakukan orang baik. Nah, Bapak Ibu, yang restitusi ini kita menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kadang kita melakukan hukuman bukan malah berubah, malah anak itu tambah jadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita melakukan tadi, yaitu adanya konsekuensi kesepakatan. Ya, dibuat kesepakatan. Jadi jangan langsung tiba-tiba gitu kan. Jadi kita buat kesepakatan apa yang dilakukan di dalam kelas, apa yang dilakukan di lingkungan sekolah kita. Kemudian kita buat kesepakatan konsekuensinya apa nanti. Jadi apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kita sudah berusaha sebaik mungkin, kita ada pegangan juga Bapak Ibu. Apalagi nanti berkaitan dengan orang tua. Ya. Kita lanjutkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi nggak usah banyak saya sebutkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Jadi anak itu tidak merasa menyakitkan. Kemudian lagi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi, ada beberapa hal. Saya hanya menyebutkan dua saja. Ini yang termasuk identitas disiplin gagal. Ini identitas gagal yaitu hukuman. Kemudian ada identitas sukses, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang dikatakan identitas sukses. Tadi kan di sini menyakitkan. Kalau menyakitkan itu Bu, dengan waktu lama anak akan teringat terus, ya, jangka panjang. Kalau anak itu sudah menyadari diri sendiri sesuatu itu harus terjadi, ya, maka tidak akan anak itu berpikir panjang bahwa kejadian itu sangat menyakitkan. Begitu juga restitusi merupakan suatu pilihan. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pikirkan kira-kira tindakan yang ada di sini merupakan hukuman atau konsekuensi. Ini mencatat 10 kali dan 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ketika mengambil sekolah. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Hukuman kan atau konsekuensi? Tadi kalau konsekuensi kan udah ada kesepakatan ya? Hukuman itu. Hukuman. Oke, kita coba. Oke, hukuman. Terus yang kedua kira-kira Bapak Ibu? Hukuman juga. Ini push up 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Coba kita lanjutkan ya. Coba ini konsekuensi. Kenapa kira-kira ini konsekuensi? Karena sebab akibatnya. Apa ini? Nilainya apa kira-kira ini? Ada nggak nilainya? Ada Apa? konsekuensi karena telah menyoret-nyoret kertas temannya. Oke, konsekuensi. Ada konsekuensinya gitu. Oke. Iya. Membersihkan tumpahan air di meja ini kira-kira Konsekuensi.
Konsekuensi Disuruh juga. untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Nah, yang terakhir pemanasan sendiri kita 110 menit. Hukuman. Enggak ya? Konsekuensi ya. Ini. Oke, berarti Bapak Ibu semua sudah paham hari ini ya. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu sebelum ini break dulu ya. Putar-putar, pegang bahu, tangan diputar-putar, pegang lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, pegang tangan, tangan diputar-putar, pegang bahu, tangan diputar-putar, pegang lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Kanan Bu. Ayo goyang yuk. Ke depan ah. Kita lanjutkan lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, yang pertama bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu semua, tujuan tadi dari awal itu sebenarnya mempunyai tujuan tertentu, ya, yang mana untuk memenuhi kebutuhan sebagai manusia. Yang pertama adalah kebutuhan itu bertahan hidup, yang mana bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen khusus pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi bisa ini juga nanti berkaitan dengan anak-anak kita. Lanjutnya lagi, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, ya, yang mana kebutuhan ini termasuk psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi yang tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dari kelompok di mana kita tergabung. Ini juga bisa nanti kita kaitkan dengan siswa kita, yaitu seperti teman, ya. Lanjut lagi untuk kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita lanjut aja, ya. Ini bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui, dihormati,
menunjukkan kemampuannya sama teman. Jadi kadang itu bisa berperilaku positif maupun berperilaku negatif. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, ini langsung saja. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Inilah yang sering kita lihat di keseharian anak didik kita, Bapak Ibu. Ya, dan anak ingin pilihan, sering bergerak, apalagi kelas rendah ya, tidak mau anteng, mencoba-coba, kadang tidak terpengaruh dari orang lain, dan mencoba hal-hal baru dan menarik menurut anak didik kita. Kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita bisa mengarahkan dengan hal-hal yang disenangi anak, yang positif terutama, maka bisa kita salurkan ya dengan hal-hal yang baik. Ada dalam pembelajaran kita tanya, kira-kira apa sih nak yang kamu senangi? Cara belajarannya bagaimana yang kira-kira kamu senangi? Kelas kita ini bagaimana yang kamu senangi? Supaya memotivasi anak untuk berdisiplin positif. Nah, Bapak Ibu semua, ini keyakinan kelas yang tadi saya bicarakan berkaitan dengan restitusi tadi, konsekuensi dan hukuman. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kita buat peraturan ya, peraturan kelas kita seperti ini. Jadi seolah-olah kita ya memaksakan. Kita yang memaksakan Bapak Ibu kalau peraturan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas berarti sama-sama mempunyai keyakinan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Dan keyakinan kelas ini mendukung motivasi intrinsik yang saya katakan di awal. Ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi anak itu timbul sendiri. Contoh, di kelas saya untuk sholat berjamaah itu sebenarnya bukan saya ayo sholat, tidak Bapak Ibu. Kebetulan anak itu punya sendiri, ya punya sendiri. Ayo Bu, kita sholat jamaah Bu bersama-sama. Berarti anak itu sudah termotivasi intrinsik. Walaupun dalam pelaksanaannya tetap kita support, tetap kita dukung, tetap kita awasi, ya supaya untuk keyakinan kelas ini tetap berjalan berkesinambungan. Tapi kalau tidak kita awasi ya udah dibiarkan begitu saja, tidak akan berjalan nanti, ya mentok di tengah jalan, tidak berkelanjutan untuk kegiatan kelas ini, kemudian tidak akan nanti membekas pada anak didik kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini keyakinan kelas ini peraturannya Bapak Ibu, selalu kembali buku ke tempatnya. Nah, maksudnya keyakinan kelas di sini nilainya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau anak itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya, nilai ataukah disiplin ataukah tanggung jawab ataukah misalnya toleransi, kira-kira apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Yang ini dilarang mengganggu orang lain. Disiplin, toleransi. Hadir sekolah 15 menit sebelum mulai disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Toleransi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, ada. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kan peraturan Bapak Ibu. Kalau untuk keyakinan kelas tidak boleh memakai kata tidak dan jangan, ya. Itu nilai negatif, disiplin. Oke, kita lihat. Oh. Ya, tanggung jawab, menghormati orang lain. Nah, ini toleransi, bisa menghormati juga, komitmen ya. Keselamatan, menghormati orang lain juga. Ini bisa kesehatan tadi.
menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, gunakan masker, serta ini keselamatan dan keamanan ketika ini ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi nilai ini Bapak Ibu yang kita akan tanam ke anak kita. Jadi jangan berlari di kelas atau koridor. Kan kita seperti memerintah. Jadi kalau ini anak-anak mempunyai keyakinan sendiri dengan apa yang harus dia lakukan. Nah ini di awal saya sudah buat Bapak Ibu, tetapi belum belajar mengenai pas calon guru penggerak itu materinya belum belajar tentang keyakinan kelas. Jadi saya mau mencoba. Nah di sini sudah saya buat ada yang negatifnya, ya ada negatifnya. Jadi saya perbaiki yang ini, saya buatlah keyakinan kelasnya, kemudian nilainya ada. Bapak Ibu bisa melakukannya di kelas dengan berbagai cara. Ya misalnya apakah anaknya dikasih kitab post-it, suruh menulis keyakinan kelasnya, tempel, ya. Kemudian dibilangkan anak yang menulis, ya. Anak bisa yang menulis sendiri di keyakinan kelas itu. Jadi punya tanggung jawab. Tanda tangan bersama dengan rekan-rekan sekelas, diketahui wali kelas maupun kepala sekolah, ya. Ini bisa Bapak Ibu coba melakukan untuk kesepakatan kelasnya menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu berguyur-guyur, walaupun ini sudah di tengah semester nggak apa-apa Bapak Ibu, untuk melatih anak kita. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Tadi posisi kontrol itu kan datangnya dari diri kita ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, membuat merasa bersalah teman sebagai pemantau dan manajer. Yang pertama Bapak Ibu, ini sebagai penghukum. Ini biasanya kata-katanya Bapak Ibu yang dilakukan kita sebagai guru, kalimat-kalimatnya yang kita sampaikan ke anak saat anak melakukan kesalahan. Nah untuk penghukum ini, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Murid itu marah. Kadang kita kan setelah kita hukum anak itu, anggapan kita selesai. Padahal di dalam hatinya masih memiliki dendam. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini adalah kata-katanya. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Nah ini, jadi 1 dan 2 tadi kurang tepat ya kita sebagai guru menerapkan ini. Sebagai teman, ya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Namun, ya sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Ini juga masih kurang tepat Bapak Ibu, walaupun di sini ada dampak positifnya. Yang pemantau. Ini kata-katanya yang kadang kita ucapkan. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dilaksanakan karena telah melanggar syarat atau peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini ya, dia sudah paham. Kalau kita sebagai pemantau kan kita memantau anak ya, dia akan paham atas konsekuensi yang telah disepakati bersama. Yang terakhir, manajer. Nah inilah Bapak Ibu semuanya yang diharapkan kita itu adalah sebagai manajer. Manajer itu bukan harus kepala sekolah. Kita begitu sudah manajer di dalam kelas kita ya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan. Nah Bapak Ibu semua, kita sebagai guru posisi manajer dan pemantau lah yang seharusnya kita bisa laksanakan. Kira-kira sebagai apa ini ya? Manajer kah? Rasa bersalah.
membuat merasa bersalah, terakhir menghukum. Ilmuwan ini benar, menatap, teman benar, menghukum, membuat orang merasa bersalah. Ini kecewa dari kata kecewa sekali ya. Oke, Bapak Ibu. Nah ini posisi-posisi sekarang baru yang terakhir Aku ingat adalah yang pelatihan stiker itu. ya. Oh, kan ada itu di Nah, ya yang pelatihan PMM itu, makanya aku ingat di situ. Ya sama Persis. Jadi Bapak Ibu kalau yang memang aktif di PMM ya berarti sedikit banyak tahu. Nanti kalau memang masuk di guru penggerak sudah ada bekalnya gitu ya. Materinya ada semua itu di segitiga restitusi. Download aja itunya, ada semua itu. Oke, sekarang ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu ya. Ya belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, mencari kebutuhan dasar risiko kebijakan, mengembalikan murid pada kelompoknya, fokus pada solusi, ya bukan buat masalah, tapi kita bagaimana untuk mencari solusi, menuntun melihat dalam dirinya, kemudian pada karakter bukan tindakan tawaran bukan paksaan. Inilah segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Sekarang kita sebelum berefleksi dari yang semua tadi, kira-kira Bapak Ibu adakah yang Bapak Ibu ingin sampaikan, mungkin berkaitan dengan budaya positif atau yang berkaitan dengan Bapak Ibu di kelas atau bagaimana? Kira-kira bisa nggak nanti minimal lah ada perubahan ya di dalam diri Bapak Ibu untuk melakukan hal yang terbaik untuk sekolah kita. Ya. Kira-kira ada nggak gambaran yang akan Bapak Ibu lakukan? Gimana Bapak Ibu? Gimana Bu Man? Ada? Kira-kira nanti apa yang akan dilakukan gitu setelah saya menyampaikan materi ini? Minimal untuk dalam kelasnya. Gimana? Ada? Kira-kira apa? Baik kita Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu dalam hidup itu adalah merupakan pilihan Bapak Ibu. Siapa yang akan memilih? Nah, yang akan memilih diri sendiri. Tadi yang seperti dari kontrol tadi ya. Begitu pula untuk belajar atau tidak, itu pilihan kita. Bapak Ibu mau belajar atau tidak, itu pilihan Bapak Ibu semua. Walaupun tadi ada rayuan, godaan, bahkan tujuan apapun, tapi semuanya itu adalah pilihan Bapak Ibu semua. Mau berubah atau tidak. Seperti Ulian Leicester ini mengatakan, kamu hanya dapat mengontrol diri, kamu tidak dapat mengontrol orang lain. Selanjutnya lagi, dikarenakan yang bisa mengontrol diri kita itu sendiri, ya, bagaimana cara kita bisa menuntun murid kita agar bisa memerintah atau mengontrol diri sendiri dan membuat keputusan yang baik? Pertama, kita membantu murid memiliki motivasi perilaku untuk memenuhi diri pribadi. Jadi unsur ekstrinsik ini dari luar. Kemudian ini juga mengharapkan penghargaan dari orang lain juga dari luar, dan pemenuhan diri pribadi inilah unsur ekstrinsik inilah yang akan bisa dilakukan. Ya, ini tadi kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi: bertahan hidup, cita, kasih, dan terima, kesenangan, kebebasan, dan kebangsaan. Setiap manusia mempersepsikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda, sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang tingkatannya berbeda-beda pula. Kita perlu memahami kebutuhan dasar murid agar bisa mengetahui cara menuntun mereka dengan tepat. Kita perlu menuntun murid untuk belajar memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang orang lain juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Inilah yang kita lakukan adalah mengontrol murid kita, walaupun setengah memaksa. Dan 5 posisi kontrol tadi kan setengah memaksa kita Bapak Ibu, tapi kita mengontrol. Nah, yang terakhir, dimanakah posisi Bapak Ibu semua?
apakah tadi sebagai pembuat merasa bersalah, ya, apakah sebagai teman, ataukah sebagai manajer memantau, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai di sinilah pemaparan saya tentang disiplin positif dan budaya positif. Dan kira-kira nanti kalau ada yang akan ditanyakan, silakan. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Yunani yang telah memaparkan tentang disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya benar-benar kita bisa mengaplikasikannya dalam mendidik peserta didik kita agar mereka benar-benar memiliki disiplin positif dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan. Kemudian kita juga bisa terus memperbaiki diri agar dapat mendidik putra-putri kita menjadi lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, kita masuki sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Kemungkinan ada unek-unek atau masalah di kelas Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan kita sharing, ya, saling sharing, kita bisa mendapatkan solusi. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Dengan ini sekolah kita bisa juga bagaimana untuk disiplin positif sekolah kita, juga sampai kita diskusikan kira-kira apa mungkin yang akan kita terapkan di sekolah kita. Ulang aja bagaimana untuk kelas rendah. Mengenai keyakinan kelas dari yang sudah dipaparkan, itu kan kalau untuk kelas atas, kelas 6 utamanya, itu kan bisa sudah menuliskan sendiri bagaimana sih membuat kesepakatan kelas. Bagaimana kalau itu untuk anak yang kelas 1, kelas 2, namanya kelas bawah kan masih perlu banyak bimbingan. Apakah perlu juga kita buat kesepakatan kelas seperti itu? Baiklah, akan saya coba untuk menjawabnya. Begini, untuk kelas rendah tetap kesepakatan kelas tetap kita buat Bapak Ibu, ya. Cuma porsinya sesuai dengan usia anak itu, sesuai dengan usia anak untuk kelas rendah. Kegiatan-kegiatannya pun disesuaikan dengan perilaku yang memang anak itu bisa lakukan. Contohnya misalnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Itu kan mudah buat anak. Jadi tidak perlu banyak-banyak untuk kesepakatan kelas yang dibuat, dan perlu juga bimbingan untuk wali kelasnya. Nah, kita tahu sendiri untuk anak kelas rendah, ya, itu masih sangat perlu sekali perlu bimbingan dalam melaksanakan aktivitasnya. Gitu. Gimana Ibu Surati? Berarti nggak harus si anak itu yang nulis sendiri, kayak kelas 6 kan nulis sendiri, kemudian kita tempel di post-it gitu. Nggak harus seperti itu ya Bu ya? Iya, tidak Bu ya. Jadi sesuai dengan usia anak itu, dan perlu bimbingan dari mereka. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Mas? Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan hari ini, apa yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Yunani, benar-benar bisa kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari kita, dalam mendidik peserta didik kita agar menjadi peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya selaku moderator pada acara hari ini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu semua, pada hari ini
kesepakatan itu nanti menjadi pedoman kalian dalam melaksanakan pembelajaran dan semua kegiatan yang ada di kelas kita. Jadi apa yang kamu tuangkan nanti di dalam kertas ini, kemudian nanti kita letakkan di papan tulis, kita pilah ya, kita buat kesepakatan itu menjadi kesepakatan kelas ya. Menjadi kesepakatan kesepakatan kelas itu adalah yang harus kamu laksanakan nanti. Jadi apapun yang kamu buat nanti ya, apapun kesepakatan kelas kita nanti menjadi kebijakan kita semua. Nanti ibu buatkan yang hasil kalian setujui, nanti kita buat tanda tangan di bawahnya setiap kalian menyetujui bahwa kesepakatan kelas itu menjadi tanggung jawab kita semua ya. Nah, saya bagi satu-satu, nanti tuliskan di sini dan selesai langsung disusun. Nanti akan dibaca. Ayo dari Rifa. Tulis, siapa yang tulis? Vicky, apa yang menjadi kesepakatan kita? Tulis di situ. Ya, sudah, boleh tempelkan di papan tulis. Silakan. Yang udah duduk. Udah duduk, ayo. Udah. Dah. Sekarang kalian duduk, ibu bacakan kesepakatan kelas kita ini. Ya, kalau nanti ada yang mau ditambahkan lagi, boleh. Ya, Bu, ada yang kurang. Saya minta lagi kertasnya, mau nambahkan. Boleh. Ya, ibu bacakan dulu yang pertama. Meminta izin ketika keluar kelas, masuk kelas dengan tertib, tidak membuli teman, datang tepat waktu. Kemudian ada lagi, masuk kelas dengan tepat waktu sama mematuhi peraturan kelas, ya. Tidak membuli teman, menjaga kebersihan kelas, ya, ada yang sama. Mengubah perilaku dengan yang baik, berangkat ke sekolah tepat waktu, tidak membuli teman, mengumpulkan tugas dengan cepat, ya, mengumpulkan tugas dengan cepat dan tepat waktu. Tidak boleh membuli teman, masuk kelas dengan tertib, menghormati guru. Ada tambahan lagi. Tidak membuli teman, mentaati peraturan kelas, berpakaian rapi. Ya, tambahannya ya, mengerjakan tugas rumah, berangkat tepat waktu, ada yang sama. Tidak membuli teman, mentaati peraturan kelas, tidak membuli teman, selalu mengerjakan tugas, datang tepat waktu, tidak membuli teman, mengerjakan tugas dengan tepat waktu di kelas sama, mengerjakan tugas tepat waktu, masuk kelas dengan tertib, berpakaian rapi, datang tepat waktu, masuk sekolah dengan tertib, kawan-kawan tidak boleh membuli teman, tidak boleh membuli teman, tidak membuli teman, buang sampah pada tempatnya, istirahat memakai sepatu, iya bagus, tidak boleh membuang atau menyumputi barang teman, nah, ya, tidak boleh membuang atau menyembunyikan barang teman, contoh misalnya sepatu, ya, buku, selop, sendal. Kita kan kalau mau sholat duhur kan pakai sendal, jadi tidak boleh itu lagi. Siapa ketahuan, nah itu kan kesepakatan kelas, harus mempunyai konsekuensinya. Kemudian keluar kelas menggunakan sepatu, tidak membuli teman, keluar kelas pakai sepatu. Oke, banyak. Kita kelompokkan nanti, ya. Sama kesepakatan ini. Nah, kesepakatan ini nanti akan ibu rangkum dan akan ibu buat di dalam karton atau kertas, tulisannya agak besar, nanti ibu tempelkan. Mungkin bisa yang di depan sini ya, yang jelas kalian masuk nampak kan, mau keluar kelas nampak. Jadi kamu tahu, oh iya saya harus pakai sepatu kalau keluar kelas. Kalau di sana nanti nggak jelas. Nah itu saja. Ada nggak yang mau ditambahkan? Ayo. Ada yang ditambahkan? Ini. Tambahkan saja. Selain dari yang tadi, kalau ada yang mau nambahkan? Ada yang mau nambahkan?
Ada nambahkan. Jangan yang sama tadi itu, kamu sudah ya. Oke, tadi yang nambahkan. Bu. Ada yang nambahkan, tapi tidak sama dengan yang ada di depan. Ada? Apa kira-kira? Ada yang menambahkan? Ayo. Nah, bacakan. Jangan tinggi nih ya. Nah, itu aja. Oke, tambahannya. Tambahannya tidak merusak peralatan sekolah. Tidak merusak peralatan sekolah. Kemudian tidak boleh naik meja. Bagus sekali. Ya, menjaga lisan dari perkataan kotor, sangat bagus sekali. Menghargai teman yang sedang berbicara, bagus. Harus menyepakati peraturan kelas. Ini yang harus kalian lakukan, kesepakatan tadi ya. Benar. Tidak boleh menyentuh atau merusak barang orang lain. Ya, ini hampir sama dengan tadi mana nih? Tidak merusak peralatan ini ya. Ini peralatan sekolah, kalau sekolah umum. Kalau barang orang lain mungkin buku atau pena atau yang lainnya tanpa seizin kawannya. Kemudian membuang sampah sesuai dengan tempatnya, menjaga fasilitas sekolah atau kelas ya. Menjaga fasilitas sekolah sama ini. Nah, bagus. Tambahannya malah lebih bagus-bagus. Ya. Nah, ini nanti akan Ibu kelompokkan ya. Nanti jadikan satu. Ya, meminta izin ini sama, banyak yang sama ya. Oke, nanti kita kelompokkan menjadi satu. Kira-kira kesepakatan ini karena kalian semua yang membuat, apakah akan kalian laksanakan dengan baik? Dalam surat kalian nanti akan buat tanda tangan setiap kaliannya dan buku tempel di depan sini. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang tambah? Terus ada lagi. Bagaimana kalau pakaian kamu keluar saat belajar? Ya? Lihat. Itu gimana? Apakah perlu dimasukkan ataukah tidak? Karena itu termasuk di sini berpakaian. Ada nggak tadi di sini berpakaian? Ada ya? Ada tadi? Berpakaian rapi. Bagus sekali ya, cukup ini. Berpakaian rapi. Jadi tidak ada sebutan tidak boleh mengeluarkan baju saat belajar misalnya. Ini aja udah cukup. Bagus sudah. Dah, itu aja. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ujung tuh. Yang sama. Ini. Nah, lanjut. Ini tadi. Ini. Yang sama tadi. Ya, terus tempel ke sini. Ini bawahnya ini lagi. Judul di atas. Itu tuh origami. Situ sana. Udah. Kurang lagi tuh. Assalamualaikum. Ya, pada hari ini kita belajar lingkaran, yaitu tentang pi. Untuk mencari pi, yaitu kita akan mempraktekkan di luar maupun di dalam kelas, yaitu dengan menggunakan tali. Nanti untuk kita hitung diameter dan kita hitung keliling lingkaran. Oke, itu lanjutkan ya. Kita sudah belajar, sudah dimulai belajarnya. Silakan buka buku matematikanya. Ya. Oke. Lanjut kalian. Setelah istirahat, kalian boleh istirahat ya. Itu akan menghibur. Boleh kalian
datang terlambat. Oke. Edo datang terlambat. Ada alasannya datang terlambat? Kenapa? Karena bantuin mama bersihin rumah. Oh, bantuin ibu bersihin rumah ya. Oke. Tapi tadi nggak lihat jam. Udah jam berapa sampai ke sini ya? Jadi kalau Edo terlambat, ketinggalan nggak pelajarannya? Ketinggalan. Ketinggalan. Jadi kira-kira ada yang akan kamu lakukan nanti untuk memperbaiki kesalahan itu? Ada Apa kira-kira? tidak telat. Tidak telat lagi. Kemudian lihat jam ya. Boleh bantu ibu bagus, tapi nanti lihat kira-kira udah jam berapa langsung berangkat ke sekolah. Oke, sekarang ibu tanya, apa perasaan kamu setelah ibu panggil di sini? Pertama gimana perasaannya? Sama bu. Kaget. Kaget, apalagi takut ya. Terus setelah ibu kasih pengarahan seperti ini, akan diulangi lagi nggak? Oke, bagus. Besok tidak boleh diulangi ya. Nanti diingat, catat apa yang kamu lakukan kesalahan itu, kita letakkan di pohon kesalahan yang telah kita sepakati. Bisa diperbaiki? Sekarang boleh istirahat. Yasmin, tahu kenapa ibu panggil ke sini? Kenapa? Jarang sekolah. Kenapa jarang sekolah sayang? Alasannya kenapa? Apa suka terlambat bangun pagi? Nah, itu. Apa nggak ada yang bangunin? Masa nggak ada? Ya. Di rumah dengan siapa? Dengan Mbah. Gak mungkin Mbahnya nggak bangunin kalau waktunya sekolah. Nah, kalau enggak, bilang sebelum tidur sama Mbahnya, Mbah besok pagi tolong saya dibangunin pagi ya. Bisa kan? Nah, kalau Maila tahu nggak kesalahannya kenapa ibu panggil ke sini? Tahu apa? Karena terlambat. Nah, sering terlambat. Kenapa Maila sering terlambat? Sering telat datang ke sekolah. Kenapa? Apa sama alasannya dengan Yasmin? Suka terlambat atau suka bangun kesiangan? Hah? Bangunnya jam berapa bangunnya? Setengah 7 baru bangun. Setengah 7 kawannya sudah berangkat, sudah habis mandi, sudah habis sarapan, pakai baju, ya. Nah, tolong besok bisa nggak kira-kira dirubah bangun pagi lebih awal gitu? Bisa, benar. Nah, Yasmin bisa. Nah, sekarang kemarin kan kita sudah buat nih aturan yang menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Coba dipahami dulu Yasmin dengan Maila. Nah, dibaca dulu kira-kira keyakinan yang akan atau yang kamu langgar tadi masuk kemana. Nah, sekarang dibaca dulu. Geser ke sini kalau kurang apa. Dibaca semua, dipahami. Itu ya bu. Sudah kamu baca. Kira-kira Maila tadi sering datang terlambat ke sekolah. Keyakinan mana yang sering kamu langgar? Yang mana? Apa coba bacakan? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Tapi kenyataannya Maila sering apa? Sering terlambat, ya. Kemudian Yasmin sering tidak sekolah tanpa alasan yang jelas. Yasmin sama Maila setelah ibu panggil bukan berarti ibu hukum ya. Ibu tanya seperti ini, apa perasaan kamu? Ayo. Apa senang, apa benci sama ibu guru? Ayo. Apa senang ada yang mengingatkan? Ayo, apa perasaan kamu? Nah, senang ada yang mengingatkan. Nah, di rumah bilang ya, Yasmin. Jadi sebelum tidur bilang sama mbahnya, Mbah tolong besok pagi kalau saya belum bangun dibangunkan ya. Maila juga kayak gitu. Tadi alasannya katanya bukan karena
bangun kesiangan, tapi ditanya 6:30 baru bangun. Kalau malam tidurnya malam-malam ya? Jam berapa tidurnya? 10:30. Apa yang kamu lakukan sampai 10:30? Kok belum tidur? Nonton TV? Iya. Berarti ada yang acara yang tidak bisa kamu terlewatkan. Ya, ibu minta tolong boleh nonton TV, tapi ada waktu, ada batasnya, sehingga membuat kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Ya Mela ya. Yasmin ya.